Sekarang ini lagi ramai orang pasang bendera One Piece di bawah bendera merah putih. Tapi kami selalu jadi donatur pungli di mana-mana. Salam waras di negeri yang sakit. Coba kalian pikirkan, uang-uang pungli di Indonesia nih kemana bermuara deh? Kenapa Indonesia ini tak mampu memberantas pungli-pungli ini di dunia nyata? Kita ini Indonesia, negara yang berdaulat, masa kalah sama pungli-pungli? Oh, berarti yang simpan pakai kripto itu tidak dikenakan pajak, tapi yang simpan emas dikenakan pajak. Kalau gitu transaksi saham harus bebas PPN dong, biar dana berputar dalam negeri. Bilang sama si Sri Mulyani, apapun yang beliau cakap, ujung-ujungnya pasti pajak juga. Donald Trump akan beri tarif 15-20% untuk negara yang tidak bernegosiasi dengan Amerika. Terus kemarin kenapa Indonesia sok-sok bernegosiasi sama Amerika? Viral, ada video truk di jalan, tulisan di belakang truknya ini bikin salfok. Nah, belakang dia ini ada tulisan, mohon maaf Pak Presiden, kami para driver odol, kami tidak pernah minta kerjaan pada negara. Kami penggerak roda ekonomi negara. Kami bukan pakar korupsi dan pungli, tapi kami selalu jadi donatur pungli di mana-mana. Salam waras di negeri yang sakit. Kalian tuh dari dulu aku cakap tak pernah percaya. Supir-supir truk ini selalu kena pungli di dunia nyata. Alah, pungli dia ini palingan 10.000 20.000 rupiah aja. Truk-truk yang kena pungli nih, dia tuh harus siapin duit selama setahun itu ratusan juta. Untuk pungli ini aja. Alah, aku nih tanam pucuk ubi pun kena pungli. Tanam pucuk ubi pun kena pungli, beda. Kena pungli, biaya keamanan sama kebersihan, tak siapa-siapa lah tuh yang minta. Coba kalian pikirkan, uang-uang pungli di Indonesia nih kemana bermuara deh? Kenapa Indonesia ini tak mampu memberantas pungli-pungli ini di dunia nyata? Beda, pungli ini dekingan dia ini kuat. Kita nih Indonesia, negara yang berdaulat, masa kalah sama pungli-pungli? Satu supir truk aja tuh, dia harus nyiapin ratusan juta per tahun untuk pungli-pungli nih. Bayangin lah ada berapa puluh ribu truk di Indonesia nih. Kalian semua tenang, Fufu Fafa akan menyelamatkan kita semua. Pak supir, kalian nyoblos 02 kan, kata Doni. Beda. Supir-supir belum tentu nyoblos 02 di dunia nyata. Sekarang nih bukan tentang 01, 02, 03, tapi macam mana cara memberantas pungli-pungli ini di dunia nyata. Punglinya ini pun sekarang udah ada yang legal pula, kata Fernando. Kan aku udah bilang, pungli ini, backingan ini tak main-main. Kripto nggak lagi dipajakin. Sri Mulyani tuh bebaskan PPN mulai dari 1 Agustus 2025 ini. Nggak kena PPN, tapi kena PPH. Ternyata kalian disuruh main kripto, kata Suroso. Apakah ini peluang hasil cucian dialihkan ke kripto, kata Jamel. Bebas PPN karena ekspor Amerika ke Indonesia tuh 0%. Tahun depan kabarnya warga Indonesia yang simpan emas itu akan dipajakin, kata Marsupah. Oh, berarti yang simpan pakai kripto itu tidak dikenakan pajak, tapi yang simpan emas dikenakan pajak. Apa mungkin dapat tekanan dari Trump ya? Kalau gitu transaksi saham harus bebas PPN dong, biar dana berputar dalam negeri. Bilang sama si Sri Mulyani, apapun yang beliau cakap, ujung-ujungnya pasti pajak juga, kata Helena. Setelah mempajaki pedagang online mulai 2026, pengguna sosmed juga dipajakin. Tenang, kalau gitu kita cari aja sosmed-sosmed yang belum kena pajak. Semua sosmed tuh pasti kena pajak, apalagi kalau sosial medianya itu dari Amerika. Justru kalau produk itu dari Amerika, Indonesia tak akan berani kenakan pajak. Banyak netizen di dunia nyata nih cakap, kalau pesawat Boeing itu manufacturingnya bukan di Amerika tapi di Malaysia. Berarti Indonesia menyetujui membeli 50 pesawat Boeing Amerika yang diproduksi Malaysia, beda. Nah sekarang kita nih tak tahu pasti pabrik Boeing apa yang ada di Malaysia. Sekarang yang paling penting tuh, orang yang simpan kripto tuh tak kena pajak. Orang yang simpan emas yang kena pajak. Pemerintah Indonesia sekarang tak mau tarik beras premium oplosan, tapi dia minta turunkan harganya dari pengecer. Berarti tetap beras-beras itu aja lah yang beredar ke Indonesia nih. Yang terpenting sekarang nih, rekening-rekening warga Indonesia nih bakal kena pantau sama payment ID dari Bank Indonesia. Menghabiskan Rp25.000 per hari, angka kemiskinan turun. Warga khawatir tidak dapat bantuan sosial. Sebanyak 210.000 orang tidak termasuk kategori miskin di Indonesia per Maret 2025 menurut BPS. Jadi,
Bukan kemiskinan yang turun, tapi indikator kemiskinan yang diturunkan, kata Asep. Pengeluaran orang Indonesia per hari Rp25.000 itu sama aja pengeluaran untuk beli 1 gas melon 3 kilo. Oh, yang ada tulisan hanya untuk masyarakat miskin tuh ya beda. Sekarang itu yang paling berkuasa di dunia nyata, Rojali sama Rohana. Rombongan jarang beli sama rombongan hanya nanya. Yang paling penting tuh sekarang, yang simpan kripto tuh tak kena pajak, yang simpan emas yang kena pajak. Sekarang ini lagi ramai orang pasang bendera One Piece di bawah bendera merah putih. Donald Trump akan beri tarif 15-20% untuk negara yang tidak bernegosiasi dengan Amerika. Terus kemarin kenapa Indonesia sok-sok bernegosiasi sama Amerika? Supaya Indonesia dapat potongan pajak sebanyak 19%. Tapi negara yang tidak bernegosiasi dengan Amerika itu pajak resiprokalnya cuma 15-20%. Sedangkan Indonesia udah bernegosiasi 19%, beda 1 aja. Indonesia juga menyetujui membeli 50 pesawat Boeing dari Amerika. Indonesia juga setuju kalau misalnya produk Amerika masuk ke Indonesia tuh tidak diberikan pajak. Menteri Pertanian Indonesia bilang hilirisasi pertanian bisa memperkuat rupiah hingga Rp1.000 per dolar Amerika. Optimis boleh, realistis wajib, kata Anjar. Eksportir menangis, jualannya naik 16 kali lipat harganya, kata Mulyono. Minimal jangan halu kalau nggak bisa kerja, kata Upi. Tapi yang paling penting, jadikan harga kelapa 1.000 per biji, kata Kontet. Sulit harga kelapa di Indonesia ini udah terlalu tinggi, apalagi di Malaysia karena udah sering diekspor ke Cina. Dipikir dengan naikkan neraca ekspor bisa bikin nilai tukar turun, kecuali bayar ekspornya itu pakai rupiah, kan pakai dolar, kata abangnya Kontet. Negara Cina aja yang industrinya udah kayak gitu pakai robot masih kayak gitu negaranya, apalagi ini yang masih bercocok tanam bungkuk-bungkuk. Kata siapa tuh? Kata emaknya Kontet. Menguat terhadap dolar, ya bisa. Untuk mencapai 1.000 dolar butuh waktu yang tidak sebentar. Melihat rekam jejak Pak Amran, mereka butuh effort yang tinggi. Kendala yang bakal dihadapin di depan nggak main-main, kata Samsul. Kalau kata si Kontet, dia tuh nak nasihatin Pak Amran aja. Ingat Tom Lembong, Pak, ingat Tom Lembong. DPR setujui pemberian abolisi terhadap Tom Lembong atas usulan Presiden Prabowo. Berarti Tom Lembong tak jadi di penjara lah. Tom Lembong ini dia menguntungkan pihak lain padahal dia tak ambil duitnya. Tom Lembong tuh dia tuh buat hilirisasi seperti yang dilakukan pemerintah saat ini. Tapi kenapa Tom Lembong dipermasalahkan? Kalau kata Kontet, titik-titik isi sendiri. DPR juga menyetujui abolisi untuk Hasto Kristianto yang sudah divonis 3,5 tahun di penjara kasus suap pergantian antar waktu PAW fraksi PDIP DPR. Hebat ya Pak Prabowo ya, tiba-tiba kasih abolisi untuk Pak Hasto dengan Tom Lembong. Kalau aku lebih optimis sama Pak Amran, Menteri Pertanian Indonesia, karena dia mau menurunkan nilai tukar dolar jadi Rp1.000 per dolar Amerika. Tapi cakap punya cakap nih beda. Abolisi itu apa benda beda? Abolisi itu penghapusan terhadap seluruh akibat perjatuhan putusan pengadilan pidana kepada seseorang terpidana atau terdakwa. Was-was rekeningnya diblokir. Warga Kalimantan Timur ramai-ramai tarik uangnya dari bank dia. Kalau gitu mantap, usaha besi brankas Kontet tuh omsetnya naik. PPATK blokir 140.000 rekening yang nganggur selama 10 tahun. PPATK tuh pusat pelaporan dana analisis transaksi keuangan. Tapi udah banyak juga rekening yang diaktifkan dengan PPATK tadi pagi. Iya, karena banyak rekening yang masih digunakan walaupun sudah diblokir sama PPATK. Kalau gitu bagus Kontet. Dia tuh tak punya rekening. Dia kalau simpan duit tuh di dalam besi brankas dia. Tapi kalau warga nih ramai-ramai tarik uang dari rekening banknya, itu bukannya nanti bank ketar-ketir ya beda? Iya, bisa jadi bahaya nanti akan terjadi gejolak kalau misalnya warga Indonesia nih ramai-ramai semuanya langsung tarik duit dari bank. Kalau gitu bagus Kontet. Dia tuh tak pernah pergi ke bank. Dia selalu pergi ke bawah pokok kelapa untuk simpan duit. Tapi Kontet kan banyak duit, tak pernah makan nasi dengan garam kan? Minuman manis dah kena pajak. Makanan masin pun nak kena pajak. Nasi dengan garam pun nak kena pajak. Memang betul.